Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita berjumpa lagi di persekutuan online remaja pada hari ini. Teman-teman, kalian udah mulai ngerasa bosen nggak sama kegiatan yang gitu-gitu aja selama pandemi ini? Atau mungkin kalian sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya dan mulai rutin melakukannya selama pandemi ini. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut mungkin bisa kita lakukan untuk mengurangi kebosanan kita selama di rumah. Tidak hanya itu, berbagai macam kegiatan yang kita lakukan tersebut juga harus dapat mengasah kreativitas kita, karena kita harus mampu mengembangkan kreativitas kita di tengah arus perubahan yang cepat ini. Tidak lupa juga kreativitas yang kita miliki juga harus dapat kita gunakan dengan baik dan pastinya juga untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Sekarang marilah kita siapkan diri kita. Kita akan memulai persekutuan online ini dengan menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang depan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Sebelum masuk ke persekutuan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari saat kami bangun pada pagi hari ini sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai persekutuan kami. Kiranya Engkau menyertai persekutuan ini agar bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke pelayan firman. Tema firman kali ini adalah kreatif di tengah perubahan dan akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes ABS. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, tema kita pada kali ini akan membahas bahwa remaja perlu memiliki kreativitas dalam hidupnya dan mampu mengembangkan kreativitas tersebut. Agar kita bisa lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kali
Oke, baik teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami saat ini memohon hikmat Tuhan untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca dan renungkan bersama boleh menginspirasi kami. Di tengah situasi perubahan yang sedang kami hadapi, kami mendapatkan kekuatan, hikmat, daya kreatif untuk melanjutkan kehidupan kami dengan penuh semangat dan sukacita, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan upaya-upaya yang konstruktif dalam membangun kehidupan dan juga demi masa depan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Hari ini tema kita adalah kreatif di tengah perubahan, gitu ya teman-teman ya. Kreatif di tengah perubahan. Bicara soal kreatif, ada yang mengatakan begini teman-teman. Kreatif tanpa batas. Atau singkatannya kertas. Yoi, asik ya, kertas. Kreatif tanpa batas. Pertanyaannya adalah, kira-kira betul nggak sih kreativitas itu selalu tanpa batas? Atau memang dengan adanya batas, kita menjadi tidak kreatif? Atau seperti apa? Gitu ya. Atau jangan-jangan justru dengan adanya batas, kita bisa semakin kreatif. Karena betul lah, kreativitas itu selalu melampaui batas. Nah, kira-kira seperti apa ya? Dengan tema yang akan kita renungkan bersama, kreatif di tengah perubahan ini. Yuk, kita dalami ya. Teman-teman, bicara soal kreatif, orang Indonesia tuh kreatifnya luar biasa loh. Bener, saya nggak bohong. Ya, saya akuin orang Indonesia tuh kreatifnya luar biasa. Yang pertama ini, sempat viral nih. Ini inilah yang bener-bener dinamakan sepeda motor. Ya, ada sepedanya, ada motornya. Badannya sepeda, kepalanya bermotor. Ya, ini si yang punya Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Ini jadi viral nih teman-teman. Saking kreatifnya, luar biasa ya. Kreativitas yang tanpa batas. Betul. Tapi logis nggak? Kita mengatakan motor itu sepeda motor. Di mana sepedanya, di mana motornya. Nah ini. Lah ini kreatifnya ini. Ya. Nah ini masih oke lah ya. Tapi selain ini, kita juga punya kreativitas yang mind blowing begitu. Mind blowing. Apa contohnya? Hanya di sini kita menemukan kompor listrik yang bisa nyetrika. Kebalik ya, setrika yang bisa jadi kompor listrik. Ya nggak? Keren ya? Jadi teman-teman mungkin ada yang ngekos, ada yang di kamar males, apalagi kan PJJ, aktivitasnya di rumah, dan seterusnya begitu ya. Terus, males keluar nih. Sudahlah, masak sendiri. Tapi nggak punya kompor. Ada setrikaan cuy. Ya, bisa dipakai begituan. Ya teman-teman ya. Tentu ini ya bisa antara ngadi-ngadi alias ngada-ngada atau jangan-jangan pernah ada juga. Gitu ya. Dan beberapa kali banyak influencer-influencer, YouTuber-YouTuber yang mencoba ataupun juga ya di TikTok itu itu juga ada yang mencoba bahwa bisa juga manggang roti nih ya. Roti panggang begini. Tuh ya. Pakai setrikaan, tapi ini nggak pakai setrikaan, jelas ya. Apalagi kreativitas lainnya? Ini teman-teman. Nah, dari satu barang bisa jadi gambar yang luar biasa. Setuju nggak? Ya dari alpukat, dengan kreativitas yang wow, itu justru menjadi sebuah mahakarya. Saya juga nggak kepikiran bisa seperti ini ya. Ini luar biasa loh teman-teman ya. Keren banget loh ini. Wih, mind blowing banget, mind blowing. Ya ini kreativitas tanpa batas. Kreativitas yang bener-bener unik. Wah, itu bahasa yang penting. Unik. Lalu yang selanjutnya ini. Bahkan, di Indonesia, apapun itu bisa untuk bermain. Pelepah pisang pun bisa jadi senjata-senjataan. Pelepah pisang bisa jadi kuda-kudaan. Wah, saya ingat banget dulu main kuda-kudaan pakai pelepah pisang. Saya nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak. Yang tembak-tembakan dari bambu. Wah, keren banget. Zaman itu udah kreativitas yang melampaui batas. Nggak punya duit untuk beli mainan tembak-tembakan pistol-pistolan begitu yang pakai peluru kecil. Ya kita mainnya pakai apa? Pakai
pakai kertas, dikasih air, kasih bambu, pletak, gitu ya. Terus pelepah pisang pura-pura jadi tembakan dan seterusnya. Ada yang terbatas dan kita membutuhkan sesuatu yang buat menghibur. Jadi apapun bisa untuk bermain. Ya, macam-macam teman-teman ya, macam-macam sekarang. Apapun bisa menjadi sumber ataupun juga wadah untuk kita berkreasi. Ya, namanya juga kreativitas. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu, kreatif bukan hanya sekedar kereta api aktif. Jelas itu bukan arti yang benar. Kreatif berarti adalah sebuah kemampuan untuk memberi suatu gagasan baru dalam pemecahan masalah. Ini yang dikatakan oleh seorang guru besar bernama Profesor Dr. Koni Semiawan. Jadi yang namanya kreatif itu bukan hanya wah sesuatu harus dibuat bagus dan seterusnya. Enggak. Tetapi ketika ada masalah, ya tadi masalah itu bisa sebuah keterbatasan, sebuah perubahan, yang kemudian kita mampu memberikan gagasan baru. Gagasan baru yang bisa dilakukan, yang bisa diimplementasikan, yang bisa diwujudkan menjadi sebuah karya. Entah itu karya dalam bentuk barang, ataupun juga dalam bentuk hasil seni, dan seterusnya, kemampuan, dan lain sebagainya. Yang jelas, kreatif merupakan sebuah daya untuk memecahkan suatu masalah dengan gagasan baru. Ya tadi, mind-blowing. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena gini teman-teman, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4 ini menjadi menarik. Firman Tuhan hari ini yang kita baca, ya, kita mau baca bersama-sama ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Di situ dikatakan apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah loh, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Wah, ini menarik nih, surat Yakobus kok bisa mengucapkan atau mengungkapkan hal yang seperti ini. Ketika dalam pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, karena di situ menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu membuahkan buah yang matang, yaitu sempurna, supaya kita sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Orang-orang kan mikir mungkin dalam situasi perubahan, situasi sulit, situasi kritis, yang ada lebih baik kita udahlah berdiam diri aja. Nggak perlu kita menyesuaikan dengan situasi. Ya udah kita berdoa aja cukup. Tapi justru di sini Yakobus memberikan pandangan lain. Ketika kita ada dalam situasi perubahan, situasi yang terbatas, yang kita pikir itu sebagai sebuah pencobaan, sesuatu yang menguji kita, sesuatu yang menghambat kadang-kadang, justru di sini kita melihatnya sebagai sebuah wadah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dengan cara apa? Dan kita melihat itu sebagai sesuatu proses yang terus kita tekuni. Nah, memproses tekun inilah yang sebenarnya menjadi panggilan untuk berkreasi. Nah, ini yang penting. Dalam situasi perubahan, ya teman-teman ya, kreasi itulah yang kemudian menjadi sebuah panggilan, daya dorong kita untuk bisa apa? Untuk bisa melihat pencobaan itu bukan hanya sekedar sesuatu masalah, tetapi suatu wadah, suatu momentum untuk kita apa? Untuk kita melampaui itu semua. Seperti yang tadi dikatakan oleh Koni tadi. Jadi kreativitas kita itu menjadi bukti bahwa kita menghidupi diri dengan tekun. Supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna dan utuh. Tentu memang konteks kala itu adalah bicara soal iman. Ketika ada pencobaan terhadap iman, terhadap diri kita, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Bukan sebagai sebuah pencobaan yang menghancurkan. Tapi justru memperkuat iman, menumbuhkan keyakinan kepada Tuhan sehingga kita menjadi utuh, sempurna, tak kekurangan suatu apapun. Nah, kalau ini kita refleksikan dalam kehidupan situasi saat ini, yang penuh dengan perubahan, yang saat ini kita dipaksa oleh karena PJJ, oleh karena pandemi, oleh karena situasi kita nggak bisa berjumpa secara langsung, semuanya daring dan seterusnya, seolah-olah kan kita dipaksa
Tapi yuk coba kita lihat sisi baiknya. Bahwa perubahan, paksaan yang memaksa kita untuk berubah ini merupakan sebuah wadah bagi kita untuk menumbuhkan daya kreatif kita, teman-teman. Ya, daya kreatif kita. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman remaja, oleh karena setahun sudah belajarnya online, semuanya serba online, udah jadi para gamers-gamers yang luar biasa, editor-editor video, dan influencer jangan-jangan. Ya, kenapa? Ya, karena perubahan ini mau nggak mau, kita harus mencari sesuatu yang membuat kita kreatif. Tetap nggak stres di tengah perubahan, tapi menghasilkan karya yang luar biasa. Ya, teman-teman ya. Saya juga jadinya banyak sekali belajar. Banyak sekali belajar. Karena apa? Karena disitulah sebenarnya kita menemukan bahwa kemampuan kita pun bisa diasah, melampaui. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, wah saya nggak mampu. Tapi disinilah sebenarnya hikmat Tuhan berkarya atas kita. Maka dari itu ketika pun ada perubahan, lihatlah itu sebagai sebuah kebahagiaan dari Tuhan. Nggak mungkin manusia nggak berubah, teman-teman. Ya, nggak mungkin. Dari kecil sampai gede aja banyak perubahan kok kita, ya nggak? Betul nggak? Ya. Jadi otomatis perubahan menjadi sebuah kepastian. Tapi persoalannya bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Kita mau pesimis, optimis, atau seperti apa? Kalau saya tentu pilih optimis. Dengan cara apa? Yuk kembangkan diri. Memang berat pertama-tama memulainya. Tapi ini menjadi sebuah momen bagi kita untuk belajar. Nah teman-teman, dalam konteks sebagai remaja-remaja Kristen, ataupun juga konteks remaja deh, kira-kira kreatif di tengah perubahan itu seperti apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi Yakobus mau mengatakan bahwa ada pencobaan, ada perubahan, ada tantangan, ada hambatan, yuk, bisa nggak kita menjadikan itu sebagai sebuah momen bagi kita mengasah diri secara tekun sehingga menghasilkan buah yang sempurna, yang utuh, tak kurang suatu apapun. Artinya ada sesuatu yang kita miliki kemudian oleh karena ketekunan itu akibat perubahan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, teman-teman, saya mengajak kita dua hal deh. Yang pertama ini, mengingat situasi sulit yang menuntut adanya perubahan menjadi kesempatan untuk lahirnya daya kreativitas. Ini ingat, penting-penting ya. Ingat, itu penting-penting lagi. Penting untuk diingat. Ya. Situasi sulit yang menuntut adanya perubahan menjadi kesempatan untuk lahirnya daya kreativitas. Dan ini, kalau seorang Maya Angelou ya pernah berkata seperti ini, kalau kamu selalu mencoba untuk menjadi normal, kamu tidak akan tahu seberapa luar biasanya kamu bisa menjadi dirimu. Artinya normal ini bukan berarti dalam hal bukan gender, seksualitas, bukan. Tetapi lebih kepada kalau kamu hanya biasa-biasa saja, kamu nggak akan tahu seberapa potensialnya dirimu, seberapa luar biasanya dirimu nanti. Karena apa? Ya udahlah, saya nggak bisa apa-apa, ngapain saya bikin apa-apa? Ya, gua mah apa tuh? Kalau kita hanya berpikiran seperti itu, ya yakin emang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita berpikir, yuk bisa yuk. Ya, sekarang gitu, yuk bisa yuk. Yuk belajar yuk. Yuk coba yuk. Maka disitulah sebenarnya cara pandang kita menemukan hal yang baik. Maka dari itu saya mengajak kita yuk coba gini. Sekarang lagi banyak ramai-ramai istilah DIY. Bukan sekarang aja sih, dari dulu ya. Do it yourself. Bikin barang-barang kreativitas dari barang-barang bekas. Oh, dulu kan udah biasa. Tapi sekarang makin banyak, makin marak. Ya, bikin cantolan buat chargeran HP, dari gantungan baju, terus bikin untuk kabel supaya rapi dari apa? Dari paperclip seperti ini, begitu ya? Ya kan? Do it yourself, bisa. Biasa kalau ngecat kamar pakai tukang, sekarang nggak bisa karena PPKM. Kita coba sendiri ngecat. Do it yourself. Sesuatu yang nggak bisa tadinya, yang kita anggap mendingan ada orang lain yang lebih bisa,
Tapi di tengah perubahan, bahkan juga terbatasnya sumber, sadar atau tidak sebenarnya kita punya potensi. Masalahnya kita mau apa enggak? Nah inilah, yuk untuk bisa kreatif di tengah perubahan, belajar do it yourself. Bukan berarti do it yourself itu kita mengecilkan kemampuan orang lain, bukan. Tapi kita mengasah diri, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Kalau orang lain mampu, saya pasti bisa mencobanya. Oh, banyak tutorial-tutorialnya, ya nggak? Tutorial-tutorial di media-media sosial banyak banget. Banyak banget. Atau mungkin juga kita bisa bertanya kepada orang-orang yang memang kapabilitasnya luar biasa di situ, di bidang itu. Kita konsultasi, kita tanya, uji coba, trial and error, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting kita tahu, di tengah situasi ini, kita terus harus melangkah dengan daya kreatif yang tahu tujuannya untuk apa. Ya, tujuannya untuk apa. Seperti tadi, gambar-gambar tadi. Saya nggak kepikiran tuh. Ya, mind blowing banget. Tapi luar biasa. Luar biasa itu ya. Do it yourself. Orang mau mengasah dirinya. Mendorong dirinya untuk punya daya kreatif. Nah, yang kedua teman-teman, ini kan era perkembangan teknologi yang amat luar biasa. Yuk, banyak tools-tools teknologi untuk kreativitas kita. Teman-teman main TikTok, apalagi ya, ngegame, ya kan? Jadi makin ahli. Yang tadinya game cuma di HP, lalu kemudian beli PC, habis itu pasang green screen dan seterusnya, belajar seterusnya. Akhirnya kemudian jadi gamers yang, wah, luar biasa. Kita nggak tahu, saya nggak tahu nanti teman-teman akan seperti apa, tapi banyak teknologi-teknologi yang menolong kita untuk semakin kreatif. Edit video kah? Ya kan sosial media sekarang, menawarkan luar biasa sekali. Jangan-jangan dari situ kita bisa jualan, kita bisa menolong orang, ya. Ini luar biasa teman-teman, era yang sangat luar biasa, yang harus dijadikan sebagai sebuah kesempatan, bukan dianggap hanya sebagai masalah. Perkembangan teknologi, kalau kita anggap sebagai masalah, maka hidup kita akan berhadapan dengan yang namanya masalah. Nggak bisa saya. Nggak bisa saya. Saya percaya, rekan-rekan remaja pasti punya luar biasa potensinya. Saya percaya itu. Ya, bahkan nanti kami yang harus belajar dari teman-teman remaja. Jadi, yuk, kembangkan daya kreatif di tengah perubahan. Dan jangan lupa, berikan itu yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Tuhan. Kreatif di tengah perubahan, kalau hanya untuk mencari popularitas diri sendiri, gampang. Tapi kalau kreatif di tengah perubahan untuk menjadi berdampak, memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, peduli dan seterusnya, itu yang luar biasa. Ya, itu yang luar biasa. Teman-teman, cerita Dr. Lee Darmawan, kapalnya karam. Ya, dia adalah seorang dokter yang punya rumah sakit apung, RSIA. Bukan rumah sakit anak ya, rumah sakit apung, RSA, sorry. Kapalnya karam, seluruh kapalnya tenggelam, dan seterusnya. Lalu kemudian seorang yang bernama Denny Siregar membuat donasi, ya kan? Mengkampanye untuk mendonasikan itu. Targetnya cuma 3 miliar. Tapi yang terkumpul 30 miliar. Media sosial, teknologi dijadikan wadah secara kreatif untuk menolong. Karena dia tahu semangat Dr. Lee adalah untuk membantu orang-orang yang tidak punya akses kesehatan, apalagi di daerah pelosok, di daerah kepulauan. Jadi itu bisa, hal sederhana seperti itu bisa dipakai. Asalkan kita mau, tahu, dan juga mau belajar. Bahwa di tengah perubahan ini ada banyak kesempatan untuk kita bisa mengasah kreativitas kita. Ya teman-teman ya. Nah, ini panggilan buat kita bersama teman-teman. Saya dan teman-teman juga punya panggilan ini. Martin Luther King Jr. pernah berkata, if you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. Di tengah perubahan, kita harus tetap bergerak. Ya.
Mungkin pergerakan kita terhambat, iya. Tapi kita bisa bergerak dengan yang lain. Kita bisa menemukan hal-hal lain. Kalau dulu pengen ngopi di kafe gampang sekali. Ya, tapi sekarang agak susah. Akhirnya para para penjual kopi membuat kopi yang 1 liter 1 liter. Nah, itu kan luar biasa, kreatif sekali. Kenapa? Harus tetap berjalan kafenya bagaimanapun. Dan apa untungnya? Buat kita pencinta, penikmat kopi dan lain sebagainya, diuntungkan juga. Harga lumayan, dapatnya banyak. Ya kan? Nah, inilah contoh kreatif di tengah perubahan. Semoga teman-teman terus menemukan hal-hal yang bisa dijadikan wadah untuk mengasah kreativitas, dan saya selalu menunggu hasil-hasil kreativitas teman-teman, ya, untuk dipakai bagi orang banyak, untuk membangun diri, membangun gereja, bahkan juga membangun masyarakat dan keluarga kita. Tuhan menolong kita bersama. Amin. Nah, teman-teman, dari firman Tuhan tadi ada 3 hal yang bisa aku dapat. Satu, wadah atau kesempatan sebagai proses yang kita tekuni untuk dapat berkreativitas. Dua, kita dapat menghadapi perubahan dengan sikap optimis dengan cara menggunakan teknologi yang ada untuk mengembangkan kreativitas. Tiga, kreativitas kita hendaknya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dengan cara memberi dampak bagi sesama. Untuk merespon firman Tuhan tadi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi aku akan memberikan pokok doanya dan nanti teman-teman bisa berdoa secara pribadi. Kemudian, doa syafaat akan aku tutup dan bersama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Pokok doa pertama, berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik.
Pokok doa kedua, memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari pandemi COVID-19. Pokok doa ketiga, berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19. Yang keempat, berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya termasuk COVID-19. Pokok doa kelima, berdoa untuk pasien COVID-19 dan saudara kita yang sedang sakit agar dapat disembuhkan. Pokok doa keenam, berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar tetap bisa berjalan dengan lancar di kondisi saat ini. Pokok doa ketujuh, berdoa untuk gereja kita GKI Bintaro Utama dan juga gereja lainnya agar tetap bisa melayani dan beroperasi di kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan karena sudah mendengarkan doa kami. Sekarang kami akan menutup doa syafaat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti persekutuan online pada hari ini, dari awal sampai akhir. Semoga firman Tuhan yang disampaikan tadi tidak hanya kita dengar, tetapi juga dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.